Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik ya ternyata dengan sidang gugatan Mahkamah Konstitusi kemarin begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa debat panas ya, bagaimana saksi ahli Amin ya dicecar Ketua MK semprot Hotman Paris ya. Anda tak bisa paksakan seperti itu. Mereka mulai mengoceh. Jangan omon-omon ya, jangan omon-omon ya, katanya begitu kan. Artinya dengan spekulasi inilah yang kemudian muncul di masyarakat bahwa ternyata pengacara 02 ya sebagai pengacara senior dan kondang di situ sudah mulai kepanasan, mulai ketar-ketir begitu setelah ditunjukkan bukti-bukti dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Ini semakin menarik, semakin terbuka lebar bagaimana mereka sudah mulai panik begitu kan. Artinya bisa saja dalam spekulasi saya begitu bahwa karena mungkin satu sisi bukti itu dugaan-dugaan kecurangan yang ditunjukkan begitu kan sudah mulai hampir 85%. Mereka sudah mulai ada bantahan di situ begitu kan ya dari 02. Padahal mereka sudah mulai panas begitu. Kalau sudah seperti ini lantas bagaimana ya yang terjadi selama ini begitu kan. Ini momen Ketua MK Soehartoyo tegur Hotman Paris karena terus cecar saksi ahli ya kubu Anies Baswedan. Saya rasa dalam persidangan itu tidak boleh begitu kan dicecar sana sini begitu karena pada kenyataannya beda. Ini adalah hasil sengketa Pilpres begitu kan, bukan hasil pidana dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat bisa menilai dan bahkan Mahkamah Konstitusi atau MK bisa menilai bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini begitu kan. Saya kira banyak perdebatan yang mengatakan bahwa wah ini bisa logikanya bisa bisa ambiar ini 02 begitu kalau ini dibiarkan terus begitu karena nampaknya begitu kan ya dengan adanya spekulasi yang tadi maka mereka sudah sebenarnya mulai ketar-ketir begitu. Sudah hampir 85% bukti ya yang dipaparkan tadi ya begitu luar biasa begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada siapapun tapi pada hakikatnya ya ungkapan-ungkapan seperti ini begitu ya seperti Hotman Paris ya saya kira tidak mencerminkan bagaimana nuansa-nuansa di persidangan begitu kan. Saya kira tidak perlulah, ada kesempatan masing-masing sebenarnya. Ada kesempatan masing-masing di situ. Maka dengan adanya spekulasi ini saya kira wajar-wajar aja begitu kan ya. Maka ada yang mengatakan rata-rata cara pengacara mengintimidasi memang begitu. Kita dipaksa ya sepemikiran dengan dia pikiran dan asumsikan. Ternyata yang menjadi asumsi itu siapa sih sebenarnya begitu. Waktu pertama kali debat ya tim Amin dikatakan terlalu banyak omon-omon, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak diksi. Tapi sekarang mereka terjebak dengan pola pemikirannya sendiri begitu kan. Maka bukti-bukti itu sangat kuat, autentik, apalagi nanti ya diuji secara forensik di situ begitu. Bahkan ya pengacara memang perlu acting dikit untuk menunjukkan dia sudah bekerja gigi atau tidak. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah ketika mereka nuansanya adalah bukti yang sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, jelas mereka tidak terbantahkan begitu kan. Tidak terbantahkan, mereka dianggap mungkin ya bisa leluasa dengan apa yang kemudian pikirkan, tapi pada kenyataannya agak jauh begitu kan.
Maka saya katakan sejak awal, kalau memang ini benar-benar terjadi, wah luar biasa di situ begitu. Saya kira apa namanya, pertunjukan semakin luar biasa. Pertunjukan di apa namanya, di Mahkamah Konstitusi nanti begitu kan ya, semakin menemukan titik terang bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul selama ini begitu kan. Apakah dugaan-dugaan apakah diterima oleh Mahkamah Konstitusi? Ya semuanya tergantung Mahkamah Konstitusi. Panas saksi ahli Amin dicecar Ketua MK semprot Hotman Paris. Anda tak bisa paksakan seperti itu ya. Bahkan dalam ini ya, anggota tim Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yaitu apa namanya, pengacaranya dari Hotman Paris ya, mencecar salah satu saksi ahli yang dihadirkan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres di 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hotman mencecar saksi ahli dari kubu Amin karena dianggap tidak tegas ya menyampaikan keterangannya. Tidak konsisten katanya begitu kan. Omon-omon katanya begitu. Tapi nampaknya Hotman Paris mulai agak panik sebenarnya begitu kan. Mengapa saya katakan panik? Karena pada hakikatnya mereka setelah menyampaikan bukti ya, dugaan-dugaan kecurangan yang ada, nampaknya ini menjadi serius. Nampaknya menjadi ancaman bagi dirinya bahwa benar-benar ada nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Wow. Ternyata ini menjadi apa namanya, menjadi bukti yang real nantinya begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana mereka begitu. Bahkan dia mengatakan momen untuk Hotman ya mencecar itu dilakukan terhadap Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS ya, Antony Budiawan. Status Antony merupakan salah satu ahli yang dihadirkan tim Anies Baswedan atau tim Amin ya. Bahkan dari saksi ahli Amin itu melontarkan apa namanya, pernyataan bahwa Presiden Jokowi itu melanggar konstitusi dan melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang ya demi pemenangan dari Prabowo Gibran di situ begitu. Artinya ini sudah jelas begitu kan, apa yang disampaikan mereka, temuan mereka, riset mereka ya di depan publik di situ begitu kan, sudah ketahuan sebenarnya. Apa yang kemudian menjadi titik temu bahwa mereka memenangkan dari seorang Gibran? Apa sebenarnya titik temu mereka menjadi cawi-cawi yang kuat? Salah satunya adalah ya mulai dari kampanye, mulai dari bansos, semuanya begitu kan. Saya kira ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa siapapun orangnya, kalau sudah dugaan-dugaan itu sudah muncul dalam artian bukti yang sudah dipersiapkan, bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Bahkan dalam saksi ahli Amin itu melontarkan pernyataan bahwa Presiden Jokowi itu sudah melanggar konstitusi ya secara perundang-undangan. Maka pengacara kondang itu bertanya balik kepada Antony ya terkait dengan apa namanya, bisa atau tidaknya MK mengeluarkan putusan yang membatalkan Pilpres 2024. Mengapa tidak? Bahkan hal itu karena argumen terkait pelanggaran undang-undang oleh Jokowi yang bukan merupakan peserta pemilu katanya ya. Bahkan dalam paparannya Antony mengatakan bahwa bentuk pelanggaran ya dari seorang Jokowi yaitu adalah pemberian bansos secara ya sepihak ya oleh Jokowi, dan ini melanggar undang-undang di situ ya, pasal 23 Undang-Undang ya 1945 begitu kan, dan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang keuangan negara, dalam artian menggunakan fasilitas negara sebagai bentuk cawe-cawe untuk memenangkan salah satu calon, apalagi anaknya di situ. Ini sudah terbukti bahwa nuansa-nuansa yang kemudian diperlihatkan di persidangan ya sudah menunjukkan di depan mata di situ begitu. Dan ini menurut saya pribadi momen-momen sangat penting bagi kita begitu kan, untuk menunjukkan bahwa apakah benar ya dugaan-dugaan yang kemudian disampaikan para ahli ini begitu kan, katanya akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira 50%. Mengapa? 50% itu adalah sudah real, mereka sudah membuktikan data yang cukup akurat. 50% ya untuk bisa mengabulkan maka harus ada musyawarah sesama MK di situ begitu. Wah, ini bisa ketar-ketir begitu.
Jadi momen-momen inilah yang kemudian menjadi tantangan kepada 02 hari ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.